Muslimin Indonesia, bangkitlah segera, keluarga bintang bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat dai yang kami cintai, kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan daurah online ya, dai dengan materi fikih dakwah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syuhada Bahri. Ini pertemuan kita yang ke-8 dengan beliau. Mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir sudah mengingatkan kita mengkaji tentang syarat-syarat dai ya. Kali ini insya Allah akan kita perdalam dan kita lanjutkan. Selebihnya kami persilakan Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terdengar suara saya? Dengar Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan fikih dakwah. Tentu kita sama-sama tahu bahwa dakwah adalah merupakan kewajiban yang terpikul di atas pundak setiap orang yang mengaku dirinya Islam. Dakwah juga adalah sebuah gerakan. Gerakan untuk melakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan manusia dari kehancuran di dunia sekarang ini dan menyelamatkan manusia dari api neraka. Karena itu tujuan dakwah hendaknya diarahkan untuk membangun iman dan takwa kepada Allah. Sebagaimana halnya kita bertemu sekarang Ramadan dan kita sama-sama hafal bahwa Ramadan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Tentu ada dua hal yang harus kita bangun untuk bisa sampai kepada derajat takwa itu. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang ihsan. Ihsan yang digambarkan oleh Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innallaha yarah. Kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, Allah akan senantiasa melihat kita. Inilah yang harus terbangun oleh kita. Kemudian yang kedua adalah ada isar. Isar digambarkan oleh Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia selalu mendahulukan yang lain atas dirinya sendiri, walaupun dia sendiri memerlukannya. Inilah dua yang harus ada untuk bisa sampai kepada derajat takwa. Ada ihsan dan ada isar. Kepedulian terhadap sesama manusia. Dan oleh Allah kita juga diingatkan, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ditimpakan keresahan, kegelisahan dalam hidup dan kehidupan manusia, kecuali bagi orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan Allah, hablum minallah, dan selalu menghubungkan dirinya dengan sesama manusia, hablum minannas. Inilah yang harus terbangun oleh dakwah kita sampai ke titik itu. Karena itu diperlukan adanya dai-dai yang benar-benar dia melandasi dengan keikhlasan dan kemudian dia menggunakan konsep dan pola di dalam pelaksanaan dakwahnya
atau yang sering kita sebut sebagai materi dakwahnya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Saya berikan penegasan seperti itu karena di zaman sekarang mulai banyak orang yang menggunakan ayat Quran tetapi berdasarkan keinginan nafsu orang itu. Tidak tunduk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukannya akal dia harus tunduk kepada ayat-ayat Allah, tapi dia mencoba untuk menundukkan ayat-ayat Allah agar sesuai dengan nafsunya. Seperti misalnya ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang dimaksud oleh ayat itu adalah bahwa ketika seseorang dia miskin, maka dia tidak punya kewajiban untuk zakat. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk haji. Dan Allah tidak akan bertanya kepada orang yang miskin itu tentang zakatnya dan tentang hajinya. Karena memang dia tidak mampu. Tetapi oleh orang-orang sekarang, kemudian diterjemahkan sesuai dengan nafsu dia. Dia mengatakan, kalau ada orang yang baru mampu salat Idul Fitri dan Idul Adha saja, itu jangan disalahkan. Karena ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia baru mampunya hanya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika orang baru mampu melaksanakan salat maghrib saja, yang lainnya belum, itu juga jangan disalahkan karena dia baru mampunya itu. Ini yang tidak boleh ada pada dai. Maka oleh karena itu, seorang dai, sebagaimana yang pernah saya katakan, dia harus menjadi orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena kalau dikatakan oleh Allah bahwa kalaulah tumbuh-tumbuhan dijadikan penanya, kemudian lautan dijadikan tintanya, kemudian habis seluruhnya ditambah lagi seperti itu ilmu Allah tidak akan habis untuk ditulis. Ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa kita harus terus menuntut ilmu. Setiap kita menambah ilmu, pasti kemudian ada hal-hal yang baru yang baru kita ketahui, atau kemudian nanti akan ditunjukkan kepada hal-hal yang lainnya. Sebagaimana halnya kita menghadapi sekarang ini, bagaimana kita menghadapi satu musibah yang disebut dengan virus corona yang melanda kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita menggunakannya dengan menggunakan aturan Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang pernah dikatakan oleh para sahabat-sahabatnya, sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Tidak harus digambarkan. Tapi karena kita lebih menggunakan dan kita, analisa kita, ilmu kita, kemudian persoalan menjadi begitu sulit. Seolah-olah Indonesia itu sudah dalam keadaan terpapar corona secara keseluruhan. Sehingga kalaupun lockdown harus lockdown semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adzaban syadida. Kalau di dalam sebuah kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan, maka aku, kata Allah, akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, atau kalau tidak aku hancurkan negerinya, aku akan datangkan azab bagi penduduk negeri itu. Corona adalah azab. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau kembali kepada ayat tadi, adalah karena kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di bumi ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, la nazala bala'un illa bidambin. Tidak akan turun bencana itu kecuali disebabkan karena
dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu. Kemudian jalan keluarnya, kata Ali bin Abi Thalib, wala rafa'a illa bitaubatin. Allah tidak akan mengangkat bala itu, Allah tidak akan mengangkat musibah itu kecuali orang-orang bertaubat meminta ampun kepada Allah. Maka oleh karena itu, kalau kita melihatnya dari sisi itu, pastilah bagi kita tidak harus begitu repot, tinggal kita kembali saja bahwa ini berasal dari Allah. Allah tidak akan pernah berniat jelek kepada kita, dan jadikan sebagai alat evaluasi bagi kita, dan kemudian kita bertaubat meminta ampun kepada Allah. Karena itulah saya juga pernah menyampaikan bahwa kalau sekarang kita berada di bulan Ramadan, di mana Allah akan memberikan ampunan-ampunan kepada kita, ya, akan memberikan ampunan-ampunan kepada kita. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang Allah di bulan Ramadan ini bisa memerdekakan orang dari api neraka, dan kemudian akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa siang dan malam. Rasulullah menegaskan, innallaha subhanahu wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailatin, yani fi Ramadan. Bahwa Allah yang maha suci dan maha tinggi akan membebaskan manusia setiap siang dan setiap malam dari api neraka di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, wala muslimun fi kulli yaumin wa lailatin da'watuhu mustajabatun. Setiap muslim, setiap pagi, setiap siang dan malam akan mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa. Karena itu kita harus memanfaatkan ini. Dai-dai harus memahami ini semua dan kemudian menyampaikan kepada umat agar supaya mereka bertaubat kepada Allah. Kita dari Parmusi 2 kali, kalau saya tidak silap, melakukan dzikir nasional dan taubat nasional yang kita secara viral, yang intinya adalah agar kita bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan kemudian mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat kesulitan yang sedang kita hadapi yang bernama virus corona ini. Maka oleh karena itu materi dakwah tidak boleh keluar dari ayat dan hadis yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Dan tentu yang tidak boleh lupa juga bagi kita adalah bahwa kita sebagai dai itu harus lebih dulu melakukan segala sesuatu yang kita sampaikan itu. Itulah makanya saya pernah juga menyampaikan bahwa dai itu dia harus memiliki iman yang bisa melahirkan keikhlasan, memiliki ilmu yang bisa melahirkan amal, memiliki akhlak yang bisa melahirkan keteladanan, dan memiliki wawasan kekinian yang bisa melahirkan semangat berdakwah. Itu harus dimiliki oleh dai. Berkait dengan ilmu, maka dia harus mampu mencerminkan dalam bentuk amalnya. Karena kalau hanya menyampaikan tetapi tidak mewujudkan dalam amal kehidupannya, maka Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan marah besar terhadap orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukannya. Dan tentu kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW sampai ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik.
Dan ini yang memberikan garansinya adalah Allah. Mungkin kalau yang mengatakannya saya, boleh saja kita ragu. Tetapi ini Allah yang memberikan garansinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Dan sungguh pada dari Rasulullah itu ada contoh yang baik. Dan untuk melahirkan kepercayaan kita kepada Rasulullah, sampai kemudian Allah juga memberikan garansi yang kedua. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dikatakan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, itu pasti berdasarkan wahyu. Karena itulah ketika terjadi perang Badar, Rasulullah sudah menempatkan pasukan itu di sebuah tempat. Umar bin Khattab yang sudah malang melintang pengalaman berperang di padang pasir, merasa dan menganggap bahwa penempatan pasukan itu tidak cocok dan tidak sesuai. Tetapi Umar bin Khattab juga tahu bahwa ada wahyu Allah, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu. Jadi di satu sisi Umar menganggap bahwa itu adalah salah, tapi di sisi lain Allah memberikan jaminan. Tapi karena desakan berdasarkan pengalaman, kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tempatkan pasukan di tempat ini, apakah ini perintah Allah atau pikiranmu sendiri?" Rasulullah menjawab, "Ini pikiranku sendiri." Karena itu adalah pikirannya Rasulullah sebagai manusia. Maka kemudian Umar menyampaikan, kalau kita perang di padang pasir ini, siapa yang menguasai sumber air, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan itu. Maka kemudian Rasulullah pun mengikuti pemikirannya Umar dan memindahkan pasukan itu ke tempat yang dekat sumber air. Nah, maka oleh karena itu, teladan bagi para dai adalah sesuatu yang mutlak harus ada dan harus diwujudkan. Jangan sampai dia seperti calo di terminal. Dia teriak-teriak dari pagi sampai malam. Dia katakan di kampung rambutan, Bandung, Bandung, Bandung. Orang pada naik ke bus itu, ketika bus itu berangkat ke Bandung, dia tetap berada di kampung rambutan. Nah, tentu dai bukan seperti itu. Dia harus mengatakan apa yang dia lakukan. Maka oleh karena itu, kita harus mampu untuk juga ketika kita melaksanakan dakwah, kita mampu mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya menyampaikan itu pada dasarnya saya sedang menasehati diri saya. Sehingga dengan demikian, nanti yang ketemunya itu adalah orang melihat apa yang kita katakan. Jadi sesuai antara kata dengan perbuatan. Sebab kadang-kadang ada orang-orang yang kalau udah ngomongnya enak. Gitu. Tetapi sebenarnya dia punya niat yang tidak baik. Itulah orang-orang munafik. Yang digambarkan oleh Allah, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasmali qaulihim. Kalau kita lihat tongkrongannya, itu dia mengagumkan, berwibawa, punya posisi. Wa iyaqulu tasmali qaulihim. Kalau dia sudah ngomong, kita pun mendengarkannya. Karena yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang memberikan harapan. Tetapi ketika kita melihat realisasinya, itu sering jauh panggang dari api. Tidak ada orang yang kampanye menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nggak ada seorang pun di antara yang kampanye itu mengatakan, tolong jangan pilih saya, karena saya sebenarnya orang yang tidak jujur. Tidak.
Walaupun dia tidak jujur, dia mengatakan yang paling jujur, yang paling aman. Tapi kalau dia sudah peroleh itu, kemudian dia tunjukkan dalam ucapannya, tetapi dia tidak menunjukkan dalam perilaku hidup dan kehidupannya. Maka oleh karena itu, faktor keteladanan yang diperankan dan ditampilkan oleh Rasulullah, sepertinya itulah yang kemudian menjadi daya tarik. Karena satunya antara kata dan perbuatan yang ditampilkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya. Sehingga apa yang dia sampaikan bukan sesuatu yang akan dia lakukan, tetapi sesuatu yang sudah dia lakukan. Secara logika sederhana, tidak mungkin kita akan punya umat yang rajin salat berjamaah dari seorang dai yang salat berjamaahnya malas. Tidak mungkin kita akan melahirkan umat yang rajin ke masjid dari seorang dai yang tidak rajin ke masjid. Seorang dai dia harus lebih awal memberikan contoh dan teladan. Bahkan sering saya mengatakan bahwa keberhasilan dakwah kita adalah kembali kepada sejauh mana kita mampu menjadi contoh bagi mereka, bagi umat kita, bagi binaan kita. Maka oleh karena itu, dalam persyaratan dai yang pernah saya katakan, bahwa dai itu harus memiliki akhlak yang bisa melahirkan keteladanan. Yang bisa melahirkan keteladanan. Karena Rasulullah Muhammad SAW digaransi oleh Allah adalah contoh yang baik. Contoh yang baik. Kadang-kadang contoh itu lebih tajam, lebih sampai, lebih bisa diterima daripada kata-kata kita. Kita bisa melihat ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah akan melaksanakan haji, kemudian dicegat oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Tempatnya adalah di Hudaibiyah. Yang di dalam perjanjian itu dikatakan kalau bahwa niat untuk haji tahun itu ditunda tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak harus dikembalikan. Ali bin Abi Thalib ketika menulis naskah perjanjian itu, menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang-orang musyrik Quraisy tidak mau diawali dengan Bismillah. Ketika disebutkan Muhammad Rasulullah, mereka keberatan. Kemudian terjadilah kegoncangan. Karena itulah yang ditandatangani oleh Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah memerintahkan, karena sudah pakai ihram, semuanya sudah pakai ihram, Rasulullah memerintahkan kita sembelih kambing, kemudian ganti ihram. Kemudian kita pulang. Itu tidak ada yang mau mengikutinya. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, masuk ke dalam kemahnya, sambil mengatakan sudah hancur umatku, sudah hancur umatku. Salah seorang istrinya mengatakan, ada apa? Dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian kata istrinya, sudah, sekarang engkau keluar saja dari tenda, bawa kambing, kemudian potong kambing, lepas ihram, ganti dengan baju biasa, itu yang dilakukan, tidak usah pakai ngomong. Dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat pun satu-satu, kemudian melepas ihramnya dan memotong hewan. Ini adalah faktor keteladanan. Rasulullah kalau berperang, yang Rasulullah ikut, Rasulullah itu tidak berada di belakang. Beda dengan kehidupan kita sekarang ini. Di mana saja yang namanya panglima, itu dia mainnya hanya di meja. Yang berkuah darah di sana
adalah prajurit yang berperang. Nanti kalau berhasil, penghargaan itu datang kepada pemimpin. Rasulullah tidak seperti itu. Justru kalau berbicara perang, Rasulullah sendiri perang. Bahkan ketika perang Uhud sampai Rasulullah luka-luka. Sebagaimana juga yang lain luka-luka. Nah, inilah seorang dai itu ketika ada kerja bakti, dia harus ikut kerja bakti. Bukan menjadi mandor. Bukan menjadi mandor. Bukan menjadi pengawas. Kita bisa lihat ketika perang Khandaq harus membangun parit, Rasulullah sendiri pegang cangkul. Sebelum orang lain mencangkul, mulainya Rasulullah mulai terlebih dahulu. Bersama-sama dengan mereka, tidak menjadi mandor. Bahkan pada saat ada satu batu yang mereka tidak sanggup untuk memecahnya, Rasulullah sendiri yang memecah batu itu. Jadi seorang dai itu harus seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang jamaah kita adalah petani yang biasa menanam padi di sawah, kita pun ikut ke sawah. Kalau kita tidak memiliki ilmu seperti itu, biasa kalau di desa-desa itu kan ada penyuluh pertanian. Kita ajak dia. Karena dia yang punya ilmu tentang pertaniannya. Tetapi kita bisa mengambil peran di situ. Dengan mengatakan kepada para petani itu, kita sudah menanam. Tetapi yang menghidupkannya bukan kita. Yang memelihara siang malam bukan kita. Yang memberi buah bukan kita. Itu semuanya adalah Allah. Kita menjaga tanaman kita dari sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Begitu masuk di malam hari, kita sudah tidak bisa berbuat lagi. Tidak bisa mengawasi tanaman itu lagi. Padahal kita tahu hama tanaman itu datangnya di malam hari. Tetapi kita bisa berperan di situ. Kita ajak para petani itu sebelum kita tinggalkan. Karena datangnya malam. Kemudian kita berdoa. Kita gelar sajadah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah menanam. Tapi engkaulah yang menghidupkannya. Engkau yang menjaga siang malam. Aku kalaupun menjaga punya keterbatasan. Kalau itu yang kita lakukan. Kemudian di sawah bersama-sama para petani itu jauh akan lebih mudah dicerna oleh mereka daripada kita jelaskan di luar situ. Begitu juga kalau jamaah kita para nelayan, justru kita harus bersamai mereka agar pada saat datang waktu kita salat. Kita berikan contoh salat, bagaimana salat di atas perahu itu. Begitu seterusnya. Inilah faktor keteladanan. Tentu keteladanan kita bukan hanya dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang praktis. Tetapi kita tahu bahwa Rasulullah itu sifatnya 4 yang sudah kita hafal. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan kesemuanya itu harus mampu kita. Kita harus jujur. Seorang dai, dia harus menjadi orang yang paling jujur di semua orang yang ada dalam lingkungan binaan. Ketika ada sesuatu yang diamanahkan kepada kita, kita harus amanah. Dan kita juga harus cerdas. Kalau kemudian kita mengatakan, wah kecerdasan kita kan berbeda-beda, dan seterusnya alasan keduniaan. Tetapi kita tidak boleh lupa. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah,
Allah lah yang akan menjadi guru bagi orang itu. Kalau Allah sudah menjadi guru kita, pastilah kita tidak akan bodoh. Pastilah kita akan cerdas. Ikhwani wa akhwati, yang saya kenal tentu dalam manusia biasa, Pak Natsir. Pendidik itu hanya SMA untuk ukuran sekarang. Tidak lebih dari itu. Tetapi kemudian menjadi tokoh dunia. Kenapa? Karena yang saya tahu, jujur saya pun belum mampu untuk mengikutinya. Pak Natsir sampai usia 80 tahun, tahajud itu tidak pernah tinggal. Sementara Allah sudah menjanjikan bagi orang yang rajin tahajudnya itu, dua yang akan Allah berikan kepada dia. Yang pertama adalah maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Dan yang keduanya adalah qaulan sakila, ucapan-ucapan yang berbobot. Kalimat-kalimatnya ditunggu orang. Ucapan-ucapannya didengar orang. Bahkan sering orang merasa rindu terhadap suaranya, terhadap gayanya, terhadap nasihat-nasihatnya. Dan kalau beliau menyampaikan tausiah, pengajian atau apa-apa, itu nyaris tanpa retorika. Apalagi yang bersifatnya entertain. Lurus-lurus saja. Tetapi yang disampaikan oleh beliau itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kita melaksanakan dakwah keluar dari hati kita, maka pasti yang akan menerima pun pendengarnya adalah menerima dengan hati juga. Makanya Pak Natsir pernah mengatakan bahwa ada dakwah itu seperti kita melempar pasir di rumpun bambu. Kita lempar pasir ke rumpun bambu, terdengar suaranya, gemerisik. Tapi kalau kita perhatikan, tidak ada pasir yang nempel di bambu itu. Kalimat beliau ingin mengatakan bahwa banyak orang yang berdakwah, tetapi tidak membentuk dan tidak membina umat. Kalaupun ada yang lahir, dia yang lahir adalah penggemar, bukan umat. Kalau yang namanya penggemar, tentu saja ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan penggemarnya, maka kemudian dia menjadi bubar. Tapi kalau umat yang lahir, apapun yang dilakukan oleh dia, kalau itu tidak menyimpang dari ayat Allah, tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah, mereka pasti akan tetap bisa menerimanya. Walaupun bertentangan dengan kemauan mereka. Karena itulah yang sering saya katakan, bahwa seorang da'i, dia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin kita akan bisa merubah atau menyampaikan sesuatu kalau bukan karena pertolongan Allah kepada kita dan pertolongan Allah kepada jamaah kita. Keikhlasan dan keteladanan kemudian menjadi sesuatu yang sangat akan mempengaruhi dalam perjalanan dakwah kita. Kita sama-sama tahu ada beberapa dan cukup banyak
dai-dai kita yang tersebar di pedalaman-pedalaman. Mereka mampu menjadi teladan bagi umat-umatnya. Dan kemudian umat-umatnya pun selalu mengikuti apa yang diajak oleh dai. Karena dia mengajaknya bukan dakwah mengajak kepada dirinya, tetapi untuk mengajak kepada Allah. Untuk mengajak, untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Inilah dua hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita membangun keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah kita membangun keteladanan. Dan kalau derajat takwa yang akan kita capai melalui Ramadan ini, ada ihsan dan ada isar. Ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia dibangun oleh Ramadan ini. Barulah kita akan sampai kepada la'allakum tattaqun. Dan untuk mengarahkan ke sana, itu adalah tugas para dai. Dan untuk bisa sampai ke sana, hanya bisa kalau yang kita sampaikan itu adalah Quran dan Sunnah. Dan itu akan sampai ke arah sana, kalau ketika kita menyampaikan Quran dan Sunnah itu, dia adalah sesuatu yang sudah kita praktekkan dan sudah kita tunjukkan kepada umat kita. Disitulah dakwah kita akan menjadi sesuatu yang merubah. Akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan. Menyelamatkan orang itu. Dan tentu bagi kita para dai, kita tidak usah terlalu menuntut bahwa kita ingin minta ini dari jamaah kita. Sebab ketika kita menyampaikan ilmu kepada mereka, membina mereka, kemudian mereka menjadi orang yang baik, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita, bukan hanya ketika kita hidup di dunia sekarang ini saja, sampai kita sudah berada di dalam kubur. Pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Selama orang-orang yang kita bina itu, dia tetap melaksanakan syariat Islam sepeninggal kita, mereka akan memberikan kontribusi pahala kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, saya memiliki pandangan yang akan mendapatkan itu bukan hanya dai-nya saja. Ketika ada orang lain yang dia tidak ikut berdakwah, tetapi dia ikut membiayai dai itu di dalam pelaksanaan dakwahnya, maka dia pun akan ikut mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang dibina secara baik itu. Kalau itu yang ada di dalam hati dai, maka pastilah dia akan melakukannya dengan penuh keikhlasan. Dia akan mampu melakukan semuanya hanya mengharap keridhaan Allah, karena Allah lah yang akan menjamin dia, karena Allah sudah menegaskan, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kamu. Saya kira itu saja dulu. Jadi kajian kita kali ini adalah sekitar kualitas dai, karena dia adalah unsur terpenting dalam komponen dakwah itu, maka pembinaan dai kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemarin sudah saya sampaikan, dai itu harus memiliki iman yang melahirkan keikhlasan, memiliki ilmu yang melahirkan amal, memiliki akhlak yang melahirkan keteladanan, dan memiliki wawasan kekinian yang meningkatkan semangat dakwah kita. Untuk keberhasilan dakwah kita menuju iman dan takwa, hendaknya keikhlasan harus kita bangun dan keteladanan harus kita tunjukkan kepada umat kita. Tetapi ketika kita menunjukkan, bukan karena kita ingin dipuji oleh umat kita, tetapi agar memudahkan mereka untuk mengikutinya, untuk menggapai keridhaan Allah. Saya kira itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Insyaallah bermanfaat dan Allah melimpahkan rahmat dan berkah kepada Kiai Syuhada Bahri beserta keluarga. Amin. Ilmu yang diberikan kepada kita teman sekalian.
Ini bermakna sekali hari ini kita banyak memperoleh ya sebagai dai. Namun mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya, silakan. Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Pak Supriyadi, ya bisa di ini unmute sendiri. Kalau tidak ada, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin ini apa namanya, mungkin bertanya ya. Mungkin dai yang kita maksud ini kan dai yang memang kita berniat sehari-hari itu berdakwah gitu ya, dengan berbagai cara tentunya. Yang istiqomah terus-menerus. Nah, adakah kaitan, Ustaz? Semakin kita terus-menerus berdakwah, ya dari sisi waktu kita pengalaman dakwah di mana-mana begitu, itu dengan kualitas kita sebagai dai gitu ya, atau juga semakin kita kencang berdakwah, hidup kita semakin mulia gitu. Semakin kita berjuang, berkorban sebagai dai dalam rangka membina umat, itu rezeki kita berlimpah, rezeki dalam arti yang luas gitu ya. Atau begitu, Ustaz, ilmu kita semakin bertambah, atau mungkin ada nggak pengalaman ini orang semakin banyak berjuang menjadi dai, semakin rusak, semakin apa namanya dangkal gitu imannya. Nah, itu ada nggak korelasi seperti itu, Ustaz? Iya, itulah yang saya katakan tadi, bahwa membangun keikhlasan itu adalah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh dai. Ketika dia terus meningkatkan keikhlasan, berarti iman dia terus meningkat. Ketika iman dia terus meningkat, saya kan sudah menyampaikan bahwa Allah sudah menjanjikan orang yang beriman itu akan diberi kehidupan yang baik, akan dijaga, akan ditolong, akan diberi kekuasaan, dan akan diberi kekuatan. Kalau kemudian sampai kepada derajat takwa, itu sudah ada janji lain yang dari Allah. Yaitu yang pertama adalah akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ada dai kita di Sambas. Dia berangkat dengan istrinya. Ketika dia berangkat, istrinya itu dalam keadaan hamil, muda, ngidam, ingin pisang. Sederhana, ingin pisang. Tetapi si istri ini tahu suaminya itu nggak punya uang untuk beli pisang itu. Kemudian dia tahan, dia nggak ngomong. Dia lepas suaminya untuk berdakwah dengan iringan doa. Kemudian dia pulang malam-malam. Setelah maghrib, tiba-tiba ada orang yang datang. Dan orang yang datang itu membawa pisang. Diberikan kepada dai. Barulah si istrinya mengatakan, saya dari tadi itu sudah ingin pisang. Tapi saya tahu abang nggak punya uang. Makanya saya diam saja. Alhamdulillah ini Allah memberikan pertolongan. Apa yang saya inginkan sekarang pisang datang. Ini kan udah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Maka oleh karena itu seorang dai itu harus membangun itu. Kemudian apakah ada orang yang jadi dai kemudian semakin rusak gitu? Ada satu hadis Rasulullah, hadis yang panjang. Dialog antara Hudzaifah dengan Rasulullah. Hudzaifah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saya jelek. Setelah itu datang Islam, saya masuk Islam, sekarang saya jadi baik. Apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Kemudian kata Rasulullah, iya, akan ada lagi kejelekan. Rasulullah tidak merinci kejelekannya apa. Hudzaifah bertanya lagi, setelah kejelekan nanti itu apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, iya, akan ada kebaikan, tapi kebaikan pada saat itu sudah mulai
tercemar. Karena sudah mulai banyak orang meninggalkan sunnahku. Kemudian Hudzaifah tanya lagi, setelah kebaikan yang tercemar itu, apakah akan ada lagi kejelekan? Rasulullah menjawab, iya, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Hudzaifah bertanya, siapa dia? Rasulullah hanya mengatakan, dia kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita, budayanya sama dengan kita. Artinya dari kalangan kita sendiri. Hudzaifah bertanya, kalau saya sudah ketemu dengan dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah mengatakan, kembali kepada jamaah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah itu berpeganglah dengan Quran dan Sunnah. Artinya apa? Sudah mulai ada dai-dai itu yang menyerunya bukan berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman spiritual, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah makanya ketika ada promosi Islam Nusantara itu, saya secara pribadi mulai ngeri. Jangan-jangan kemudian isi dakwah itu adalah hanya menyampaikan apa yang diwariskan oleh nenek moyang, bukan lagi diwariskan oleh. Tetapi kalau itu disampaikan oleh atas nama ustadz, atas nama kiai, atas nama ajengan, dan yang semacamnya, umat kan nurut saja. Nah, mungkin ini yang dimaksud. Sehingga dengan demikian, pertanyaan tadi, itu bisa saja terjadi, na'udzubillah. Tetapi kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Dan dai-dai kita semuanya tidak termasuk yang seperti itu. Tetapi gambaran cerita dialog Rasulullah dengan Hudzaifah itu menyiratkan tentang kemungkinan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Artinya bukan lagi mengajak kepada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya. Silakan Mbak Vera. Ya, baik Pak Ustadz. Kan kalau tadi berdasarkan yang disampaikan Pak Ustadz, berarti kalau kita ambil konklusinya kan seorang dai itu harus mempunyai persiapan-persiapan yang matang, baik dari segi keilmuan maupun dari segi budi pekerti. Cuma persoalannya adalah karena dalam konteks untuk menunjang dakwah. Nah, Pak Ustadz, kerap kali kita menemukan bahwa banyak orang berhenti pada ranah syariah dan pada ranah hukumnya saja. Namun pada aspek moralnya, itu seringkali seorang dai melanggar, tanda petik lah, kesepakatan tertulis. Bagaimana cara mengantisipasinya, Pak Ustadz? Ya itulah kalau orang sudah betul-betul ingin mewakafkan dirinya sebagai dai, berarti kan mewakafkan dirinya kepada Allah. Nah itulah makanya saya katakan tadi bahwa membangun keikhlasan, kemudian membangun kepedulian, itu adalah dua penyangga untuk bisa sampai kepada derajat takwa. Bahwa takwa itu harus tercermin kepada dua itu. Adanya keikhlasan dan ihsan, dan adanya ihsan. Hubungan dengan Allah dan kemudian kepedulian terhadap sesama manusia. Kalau seorang dai itu terus berpegang dengan itu, yang pertama, dia tidak akan menodai dakwahnya dengan perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kedua, dia tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah, karena dakwah pada dasarnya adalah peduli terhadap orang lain. Nah, inilah yang kadang-kadang seperti yang saya katakan berulang-ulang, sekarang ini lebih banyak orang menunggu umat datang, bukan mendatangi umat. Dia menginginkan disapa oleh umat, bukan dia menyapa umat. Karenanya tagline kita di Parmosi kan menata, menyapa, dan membela.
Ini yang kita maksudnya itu menyapa itu kita yang harus mendatangi mereka. Kita punya tokoh, contoh Pak Prawoto Mangkusasmito. Beliau itu sampai meninggalnya itu di desa terpencil ketika akan mendatangi para petani. Untuk berdakwah kepada para petani itu. Di perjalanan itu beliau meninggal. Itu untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang ada, yang lemah yang ada di desa. Yang mungkin pada saat itu Pak Prawoto sudah menjadi tokoh nasional. Kalaupun ada yang merindukan, mungkin mereka juga seperti punggung merindukan bulan. Gitu. Tetapi Pak Prawoto merasa ada getaran-getaran itu. Dan kemudian mendatangi mereka. Begitu juga Pak Nasir mendatangi umat. Kalau kemudian setelah tua banyak didatangi, karena memang ada keterbatasan usia. Tetapi itu sudah melekat. Nah jadi ini, kuncinya itu keikhlasan itu. Di situ kuncinya. Kemudian yang kedua, amanahnya. Bahwa amanah yang diterima oleh kita itu adalah amanah dakwah. Sehingga tugas kita adalah menghidupkan dakwah, bukan cari kehidupan dari dakwah. Karena kita sudah menjadi urusan Allah. Ya, menjadi urusan Allah. Allah lah yang akan memberikan jaminan kepada kita. Soal cara Allah memberikannya seperti apa, bisa saja menggerakkan hati orang, kemudian orang itu membantu. Bisa saja dengan cara membukakan jalan untuk orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, itu yang diharapkan oleh, yang dikhawatirkan oleh Vera itu akan tereliminir, akan terkikis. Tapi ketika dia menjadi dai, dia ingin menjual dirinya, inilah awal kerusakan moral. Apalagi kalau sampai kepada tingkat mencari kehidupan dari dakwah. Nah, apakah kita nggak boleh terima apa-apa? Ya boleh. Bukan nggak boleh. Saya sering menggunakan istilah kalau kita nyangkul sawah dapat belut, normal. Namanya juga nyangkul. Tapi tidak boleh sekali-sekali kita nyangkul karena dicari di tempat nyangkul yang banyak belutnya. Kalau sudah itu, goyang dia. Nah, kalau sudah seperti itu, nah mulailah nanti akan merembet kepada yang lain-lain. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustaz. Alhamdulillah sekalian. Mohon maaf ini waktu udah mau asar soalnya ya. Jam 3 lewat, beberapa menit lagi. Kita aturkan terima kasih kepada Kiai Syuhada Bahri. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat, Ustaz. Amin. Sekalian, Amin. kita diberi kemudahan untuk tetap istiqomah ya, berdakwah setiap hari, nggak boleh berhenti. Mari kita tutup daurah ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.